Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan 5 tahun dikubur, Nenek Syamsiah bangkit lagi dari kuburnya. Ternyata rahasia yang terungkap. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Malam itu, suasana pos ronda di ujung desa Karanganyar terasa berbeda. Angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan pohon mangga tua di sebelah pos bergerak liar. Pak Karjo, yang sedang asyik main kartu dengan teman-temannya, tiba-tiba menjatuhkan kartunya. Astagfirullah, itu bukannya. Suaranya tercekat, jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arah jalan setapak menuju pemukiman warga. Semua mata mengikuti arah yang ditunjuk Pak Karjo. Di bawah temaram lampu jalan yang remang-remang, sesosok wanita tua berbaju putih berjalan perlahan. Rambutnya yang putih tergerai, langkahnya mantap meski pelan. Ya Allah, itu Nek Syamsiah, bisik Pak Bambang, ketua RT yang juga sedang jaga malam. Tapi bukankah beliau sudah meninggal 5 tahun lalu? Para warga yang berjaga di pos ronda membeku. Mereka ingat betul ketika 5 tahun lalu mengantar jenazah Nek Syamsiah ke pemakaman desa. Kini, sosok yang sama persis dengan almarhum sedang berjalan menuju rumahnya sendiri. Subhanallah, ini ujian iman kita, ucap Pak Ustadz Rohim yang kebetulan ikut ronda malam itu. Baca Al-Fatihah, jangan ada yang berani mengikuti. Sementara itu, di rumah sederhana di ujung gang, Lastri sedang menyuapi anaknya, Dimas, yang berusia 5 tahun. Suaminya, Mas Hendra, duduk di kursi bambu membaca koran sore. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Lastri tersentak. Suara itu, suara yang sangat dia rindukan selama 5 tahun terakhir. Suara ibunya. Mas, itu suara. Lastri tergagap, menatap suaminya dengan wajah pucat. Hendra bergegas membuka pintu. Di sana, berdiri sosok mertuanya, Nek Syamsiah, persis seperti terakhir kali mereka melihatnya sebelum dimakamkan. Wajahnya teduh, dengan senyum hangat yang selalu dikenang oleh seluruh warga desa. Lastri, anakku, ibu pulang, ucap Nek Syamsiah lembut. Ibu. Lastri yang baru saja menghampiri pintu langsung limbung. Tubuhnya oleng dan jatuh pingsan ke lantai. Ya Allah, Lastri. Hendra segera menangkap tubuh istrinya sebelum membentur lantai. Dimas, yang masih duduk di meja makan, hanya bisa menatap dengan mulut menganga. Dia tidak pernah bertemu neneknya karena lahir setelah Nek Syamsiah meninggal, tapi sering melihat fotonya yang terpajang di dinding rumah. Masuklah, Bu, ucap Hendra setelah membaringkan Lastri di sofa. Suaranya bergetar menahan gejolak perasaan yang campur aduk. Silakan duduk. Nek Syamsiah melangkah masuk dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh dengan kepulangannya setelah 5 tahun berada di alam kubur. Dia duduk di kursi ruang tamu, memandangi cucunya Dimas dengan penuh kasih sayang. Kemarilah, Nak, panggilnya pada Dimas yang masih terpaku. Nenek ingin melihatmu lebih dekat. Dimas, meski ragu-ragu, perlahan mendekati neneknya. Ada kehangatan yang aneh terpancar dari sosok wanita tua ini, sesuatu yang membuatnya merasa aman meski situasinya sangat tidak masuk akal. Di sofa, Lastri mulai sadarkan diri. Air matanya langsung mengalir deras melihat sosok ibunya yang duduk di kursi ruang tamu, persis seperti yang selalu dia lihat dalam mimpi-mimpinya selama ini. Ibu, benarkah ini ibu? Tanyanya terbata-bata. Nek Syamsiah mengangguk pelan, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya yang teduh. Iya, Nak. Ibu ada urusan yang belum selesai. Dan sudah waktunya untuk membereskannya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika halaman rumah Lastri sudah dipenuhi warga. Berita tentang kembalinya Nek Syamsiah menyebar secepat kilat, dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Para tetangga berdatangan, ada yang membawa makanan, ada yang sekadar ingin memastikan kebenaran berita tersebut. Subhanallah, jadi benar Nek Syamsiah pulang? Tanya Bu Ratna, tetangga sebelah rumah yang selama ini sering membantu Lastri. Iya, Bu. Tapi sekarang ibu sedang istirahat di kamar, jawab Lastri sambil mempersilakan para tamu duduk di kursi-kursi yang telah ditata di teras rumah. Beberapa warga harus rela duduk di tikar yang digelar di halaman karena kursi tak cukup menampung semua pengunjung. Bu RT yang baru saja datang langsung menggenggam tangan Lastri. Ceritakan, Nak, bagaimana bisa? Kami semua masih ingat waktu mengantar jenazah ibumu ke pemakaman. Lastri menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca mengingat kejadian semalam. Semalam sekitar pukul 9, ibu mengetuk pintu rumah. Awalnya saya kira saya berhalusinasi mendengar suaranya. Tapi ketika pintu dibuka, Lastri berhenti sejenak, menarik napas untuk mengendalikan emosinya. Ibu berdiri di sana, persis seperti yang kita kenal dulu. Pakaiannya putih bersih, rambutnya tersisir rapi. Saya langsung pingsan melihatnya. Ketika sadar, ibu sudah duduk di ruang tamu, berbicara dengan Dimas seolah tidak pernah pergi. Pak Ustadz Rohim, yang semalam menyaksikan langsung kedatangan Nek Syamsiah di pos ronda, mengangguk membenarkan. Iya, kami melihatnya berjalan dari arah makam menuju ke sini. Subhanallah, ini pasti ada hikmahnya. Apa Nek Syamsiah mengatakan sesuatu, Lastri? Tanya Bu Siti, sambil mengeluarkan tasbih dari tas kecilnya. Ibu bilang ada urusan yang belum selesai, jawab Lastri pelan. Tapi belum sempat menjelaskan lebih detail karena saya masih syok. Setelah berbincang sebentar,
Ibu meminta izin untuk beristirahat di kamar. Suasana berubah hening. Para warga saling pandang, ada yang komat kamit membaca doa, ada yang mengusap air mata. Mereka semua mengenal baik sosok Nek Syamsiah yang selama hidupnya dikenal sebagai wanita yang sangat taat beragama dan suka membantu tetangga. Yang penting kita harus tetap tenang, ucap Pak RT bijak. Ini mungkin ujian keimanan bagi kita semua. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan yang terbaik untuk Nek Syamsiah. Mas Hendra, yang sejak tadi dia memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Benar kata Pak RT. Dan mohon maaf, sepertinya ibu butuh istirahat. Mungkin ada baiknya kita tidak terlalu ramai, agar tidak mengganggu. Para warga mengangguk paham, meski rasa penasaran masih terpancar jelas di wajah mereka. Satu persatu mulai pamit pulang, sambil berpesan agar Lastri segera memberi kabar jika ada perkembangan baru. Lastri menatap pintu kamar tempat ibunya beristirahat. Dalam hati, dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun satu hal yang dia yakini, kepulangan ibunya pasti membawa makna yang dalam, yang belum dia pahami sepenuhnya. Di warung kopi Mbah Darmo yang terletak di sudut desa, sekelompok warga berkumpul. Siang itu, topik pembicaraan hanya satu, kembalinya Nek Syamsiah dari alam kubur. Asap rokok mengepul, ditemani kopi panas dan gorengan, mereka berdiskusi dengan serius. Saya sudah 60 tahun hidup di desa ini, baru kali ini melihat kejadian seperti ini, ujar Mbah Darmo sambil mengusap jenggot putihnya. Dulu waktu zaman saya muda memang pernah dengar cerita seperti ini dari orang tua, tapi tidak pernah menyangka akan menyaksikannya sendiri. Pak Suryo, pegawai kelurahan yang dikenal sering membaca kitab-kitab agama, menimpali. Dalam Islam, kita mengenal istilah barzah, alam antara dunia dan akhirat. Mungkinkah ini ada hubungannya? Tapi bagaimana bisa, Pak? Tanya Mas Joko, pemuda desa yang bekerja sebagai guru madrasah. Bukankah setelah meninggal, ruh tidak bisa kembali ke dunia? Allahualam, jawab Pak Ustadz Rohim yang baru bergabung. Yang jelas, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, mengapa? Pasti ada maksud di balik semua ini. Bu Maimunah, yang dikenal dekat dengan keluarga Nek Syamsiah semasa hidupnya, ikut menambahkan, saya ingat, almarhum Nek Syamsiah itu orang yang sangat baik. Tidak pernah meninggalkan sholat, rajin mengaji. Mungkin ada amanah yang belum tersampaikan. Bisa jadi, angguk Pak RT. Semalam sebelum pulang ke rumah Lastri, beliau lewat pos ronda. Jalannya tegap, seperti punya tujuan yang jelas. Di sudut warung, Bu Ratna berbisik pada Bu Siti, kira-kira ada misi apa ya? Saya jadi ingat cerita-cerita dulu. Kalau ada arwah yang kembali biasanya ada urusan penting yang belum selesai. Iya, Bu. Apalagi ini Nek Syamsiah, orang yang sangat dipercaya di desa ini. Bahkan setelah meninggal pun, nama baiknya masih dikenang, jawab Bu Siti. Pak Ustadz Rohim mengangkat tangannya, meminta perhatian. Saudara-saudara, daripada kita berspekulasi yang tidak-tidak, lebih baik kita doakan yang terbaik untuk Nek Syamsiah. Semoga apapun maksud kedatangan beliau, bisa segera terselesaikan dengan baik. Betul itu, sambung Pak RT. Dan saya minta tolong pada semua warga untuk tidak menyebarkan berita ini keluar desa. Biar tidak jadi sensasi yang tidak-tidak. Kasihan keluarga Lastri kalau sampai jadi tontonan orang. Para warga mengangguk setuju. Meski begitu, pertanyaan-pertanyaan masih berputar di benak mereka. Bagaimana bisa seseorang yang sudah 5 tahun dikubur kembali dalam wujud utuh? Apakah ini pertanda akan terjadi sesuatu di desa mereka? Dan yang paling menggelitik, misi penting apa yang membuat Nek Syamsiah harus kembali ke dunia? Sementara mereka berdiskusi, di rumah Lastri, Nek Syamsiah masih beristirahat di kamarnya. Tidak ada yang tahu bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu akan segera terungkap, membawa hikmah yang tak terduga bagi seluruh warga desa. 5 tahun yang lalu, tepat di bulan Ramadan, Nek Syamsiah menghembuskan napas terakhirnya setelah terbaring sakit selama 2 minggu. Penyakit diabetes yang dideritanya semakin parah, ditambah komplikasi jantung yang membuatnya harus dirawat di puskesmas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya pergi dengan tenang di pangkuan Lastri, putri bungsunya. Ibu pergi dengan sangat damai, kenang Lastri saat itu, air matanya mengalir deras. Bahkan di saat-saat terakhir pun masih sempat tersenyum dan berzikir. Prosesi pemakaman berjalan hikmat. Seluruh warga desa turut membantu, dari memandikan jenazah hingga mengantar ke pemakaman. Para ibu-ibu berkumpul di rumah duka, membacakan yasin dan tahlil, sementara para bapak-bapak sibuk mempersiapkan pemakaman. Nek Syamsiah itu orang baik, ujar Bu Ratna yang ikut memandikan jenazah saat itu. Waktu dimandikan, wajahnya berseri, dan tubuhnya masih lentur. Kata orang tua, itu tanda husnul khotimah. Pemakaman dilakukan setelah sholat asyar. Langit sore itu cerah, dengan angin sepau-sepau yang menyejukkan. Ribuan langkah kaki mengiringi jenazah Nek Syamsiah ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan warga dari desa sebelah pun banyak yang datang, mengingat kebaikan Nek Syamsiah semasa hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Ustadz Rohim memimpin doa setelah pemakaman selesai. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan menerima semua amal ibadahnya. Setelah pemakaman, kehidupan di desa kembali berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh atau pertanda-pertanda khusus.
Lastri dan keluarganya rutin mengadakan tahlilan selama 7 hari, 40 hari, hingga 100 hari, seperti lazimnya tradisi di desa. Ibu pergi dengan tenang, kata Lastri waktu itu kepada para pelayat. Tidak ada beban, tidak ada wasiat khusus. Semua sudah disampaikan sewaktu masih sehat. Makam Nek Syamsiah pun selalu terawat rapi. Lastri rajin menziarahinya setiap Jumat, membersihkan rumput liar dan menaburkan bunga. Kadang dia duduk berjam-jam di sana, membacakan Al-Quran untuk ibunya. 5 tahun berlalu tanpa ada kejanggalan apapun. Tidak ada mimpi-mimpi aneh, tidak ada kejadian mistis. Makam Nek Syamsiah sama seperti makam-makam lainnya di pemakaman desa. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah 5 tahun, sosok yang telah dikubur itu akan kembali mengetuk pintu rumahnya, membawa sebuah misi yang belum terselesaikan. Subhanallah, gumam Pak RT mengingat kejadian 5 tahun lalu. Ternyata masih ada rahasia yang belum kita ketahui dari kepergian Nek Syamsiah. Di desa Karanganyar, nama Syamsiah selalu diucapkan dengan penuh hormat. Para tetangga mengenalnya sebagai sosok wanita salehah yang tidak pernah absen dari kegiatan masjid. Setiap waktu sholat, suaranya yang lembut terdengar dari musola kecil di samping rumahnya, mengaji dan berzikir. Dulu, setiap subuh, Nek Syamsiah selalu yang pertama sampai di musola, kenang Bu Ratna. Beliau yang membuka pintu, menyapu lantai, dan menyalakan lampu. Bahkan di usianya yang sudah tua, semangatnya tidak pernah pudar. Kehidupan Nek Syamsiah tidak selalu mudah. Suaminya, Pak Hadi, meninggal karena kecelakaan kerja saat anak-anaknya masih kecil. Rianto, anak pertamanya, baru kelas 5 SD, sementara Lastri masih TK. Namun hal itu tidak mematahkan semangatnya. Saya masih ingat bagaimana ibu berjuang, cerita Lastri sambil mengusap air mata. Pagi-pagi sudah ke pasar, berjualan sayur. Pulang sebentar untuk mengurus kami, lalu sore hari jualan lagi. Tapi tidak pernah sekalipun melewatkan sholat. Rianto, putra sulungnya, tumbuh menjadi pemuda yang tangkas. Setelah lulus SMP, dia mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Mas Rianto bilang ingin meringankan beban ibu, jelas Lastri. Sekarang dia sudah sukses di sana, punya kebun kelapa sawit. Sayangnya waktu ibu meninggal, dia tidak sempat pulang karena istrinya baru melahirkan. Selain rajin beribadah, Nek Syamsiah juga dikenal sangat ringan tangan. Jika ada tetangga yang sakit, dialah yang pertama datang membawa makanan. Saat ada yang kesusahan, tanpa diminta dia akan membantu semampunya. Waktu anak saya sakit keras dan butuh biaya operasi, Nek Syamsiah datang membawa celengannya, kata Bu Mimin, tetangga sebelah rumah. Katanya itu tabungan untuk haji, tapi beliau rela memberikannya untuk membantu anak saya. Haji bisa ditunda, nyawa tidak bisa, begitu katanya. Di hari-hari biasa, rumah Nek Syamsiah selalu ramai dengan anak-anak yang mengaji. Dia mengajar tanpa memungut bayaran, bahkan sering memberi jajanan untuk mereka. Yang penting anak-anak mau belajar Al-Quran, begitu prinsipnya. Lastri, putri bungsunya, mewarisi sifat baik ibunya. Setelah menikah dengan Hendra dan dikaruniai Dimas, dia tetap tinggal di rumah warisan orang tuanya, merawat ibunya hingga akhir hayat. Ibu selalu bilang, harta yang paling berharga adalah amal jariah, kata Lastri. Makanya beliau tidak pernah pelit berbagi, meski hidup kami sederhana. Rezeki itu seperti air mengalir, begitu pesannya, makin banyak dibagi, makin banyak datangnya. Kini, 5 tahun setelah kepergiannya, sosok Nek Syamsiah masih hidup dalam ingatan warga desa. Kebaikannya, kesalehannya, dan pengorbanannya sebagai single parent yang berhasil membesarkan 2 anaknya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan sekarang, Allah memperlihatkan keajaiban dengan mempertemukan kami kembali dengan beliau, ujar Pak Ustadz Rohim. Sungguh, ini pasti ada hikmah yang besar di baliknya. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Lastri mendengar suara langkah kaki dari arah kamar ibunya. Dia sedang duduk di ruang tengah, tidak bisa tidur karena masih mencoba mencerna kejadian luar biasa yang dialaminya. Lastri, anakku. Panggil Nek Syamsiah lembut, melangkah keluar dari kamarnya. Ibu? Ibu belum tidur? Tanya Lastri, menggeser duduknya memberi tempat untuk ibunya. Nek Syamsiah duduk di samping putrinya. Wajahnya yang teduh diterangi cahaya lampu temaram. Ada yang harus ibu sampaikan, Nak. Ini yang membuat ibu kembali. Lastri mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdebar kencang. Apa itu, Bu? Kamu harus membayarkan hutang ibu, ucap Nek Syamsiah pelan. 5 juta rupiah kepada Mbah Joyo. Mbah Joyo. Lastri mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Tapi Bu, di desa kita tidak ada yang namanya Mbah Joyo. Saya kenal semua tetangga, tidak ada yang bernama seperti itu. Memang tidak ada sekarang, Nek Syamsiah tersenyum misterius. Tapi nanti kamu akan tahu siapa Mbah Joyo. Dia orang yang sangat baik, yang dulu pernah menolong ibu di saat paling sulit. Tapi Bu, bagaimana saya bisa membayar hutang kalau tidak tahu orangnya? Tanya Lastri kebingungan. Nek Syamsiah menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Tangannya terasa hangat, tidak seperti yang dibayangkan Lastri dari sosok yang telah meninggal. Percayalah, Nak. Semua akan jelas pada waktunya. Yang penting siapkan uang 5 juta itu. Baik, Bu, jawab Lastri, meski masih dipenuhi kebingungan. Tapi, sudah,
Ibu mau istirahat dulu, potong Nek Syamsiah, bangkit dari duduknya. Ingat pesanku, nak. Ini sangat penting. Sebelum masuk ke kamar, Nek Syamsiah berhenti sejenak. Oh ya, Lastri. Ya, Bu. Terima kasih sudah menjaga makam ibu dengan baik, ucapnya sambil tersenyum, kemudian menghilang di balik pintu kamar. Lastri terdiam di ruang tengah, memandangi pintu kamar tempat ibunya menghilang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Mbah Joyo dan hutang 5 juta rupiah yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Namun satu hal yang dia yakini, ini adalah misi penting yang harus dia selesaikan untuk ibunya. Akan saya laksanakan amanah ibu, bisiknya pada diri sendiri. Semoga Allah memberi petunjuk tentang siapa Mbah Joyo ini. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur ketika Lastri terbangun dari tidurnya di sofa ruang tengah. Dia tidak ingat kapan tertidur setelah percakapan tengah malam dengan ibunya. Dengan langkah tergesa, dia menuju kamar tempat Nek Syamsiah beristirahat. Ibu. Lastri mengetuk pintu kamar perlahan. Tidak ada jawaban. Ibu, sudah pagi. Dia mencoba lagi, masih tak ada sahutan. Dengan jantung berdebar, Lastri memberanikan diri membuka pintu kamar. Astagfirullah. Bisiknya tertahan. Kamar itu kosong. Tempat tidur masih rapi, seperti tidak pernah disentuh. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ibunya. Mas Hendra, teriak Lastri panik, membangunkan suaminya yang masih tertidur. Hendra terbangun kaget. Ada apa, Tri? Ibu tidak ada di kamarnya, suara Lastri bergetar. Tenang dulu, Hendra berusaha menenangkan istrinya. Mungkin sedang di kamar mandi. Mereka memeriksa seluruh sudut rumah, tapi Nek Syamsiah tidak ditemukan dimanapun. Dimas, yang baru bangun, ikut kebingungan melihat ibunya mondar-mandir dengan wajah cemas. Bu, nenek kemana? Tanya Dimas polos. Lastri tidak menjawab. Dia bergegas keluar rumah, berlari ke rumah Bu Ratna di sebelah. Bu Ratna! Bu Ratna! Ada apa, Lastri? Pagi-pagi sudah ribut. Bu Ratna membuka pintu, masih mengenakan mukena. Ibu saya, apa ibu lihat? Tanya Lastri terengah-engah. Loh, bukannya di rumah. Bu Ratna balik bertanya. Lastri berlari lagi, dari rumah ke rumah, menanyakan keberadaan ibunya. Beberapa tetangga yang sudah bangun ikut membantu mencari. Mereka memeriksa musola, warung-warung, bahkan sampai ke makam. Tapi Nek Syamsiah seperti lenyap di telan bumi. Semalam ibu masih bicara dengan saya, Lastri terisak, menceritakan kejadian semalam kepada para tetangga yang berkumpul. Ibu berpesan tentang hutang yang harus dibayar. Yang penting sekarang kita tenang dulu. Pak Ustadz Rohim yang baru selesai memimpin sholat subuh di masjid angkat bicara. Mungkin ini memang sudah waktunya Nek Syamsiah kembali. Yang perlu kita pikirkan adalah pesan yang ditinggalkan beliau. Lastri kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di ruang tamu, dia mendapati selembar sajadah putih terlipat rapi di atas meja. Sajadah yang selalu dipakai ibunya sholat, yang ikut dikubur 5 tahun lalu. Lastri mengambil sajadah itu, mendekapnya erat ke dada. Aromanya masih sama, aroma khas ibunya yang bercampur dengan wangi surga. Ibu! Bisiknya lirih. Saya akan mencari Mbah Joyo dan menyelesaikan amanah ibu. Keesokan harinya, dengan hati yang masih gelisah, Lastri memutuskan untuk mengunjungi Kiai Ahmad, ulama sepuh yang sangat dihormati di desa. Rumahnya yang sederhana terletak di dekat pesantren kecil yang dia dirikan. Assalamualaikum, Lastri mengetuk pintu bambu kediaman Kiai Ahmad. Waalaikumsalam, jawab suara dari dalam. Kiai Ahmad membuka pintu, sosoknya yang berjubah putih dan berjenggot putih menyambut dengan senyum bijak. Ah, Lastri. Saya sudah menunggu kedatanganmu. Lastri dipersilakan duduk di beranda rumah yang sederhana. Secangkir teh hangat disuguhkan oleh istri Kiai Ahmad. Saya bingung, Kiai, Lastri memulai, suaranya bergetar. Tentang kejadian kemarin. Kiai Ahmad mengangguk pelan. Yang datang itu adalah Korin ibumu, Lastri. Korin? Lastri mengerutkan kening. Ya, pendamping ruh setiap manusia. Korin ibumu datang karena ada urusan penting yang belum selesai. Ini berkaitan dengan Mbah Joyo. Kiai kenal Mbah Joyo, mata Lastri melebar. Tentu, Kiai Ahmad tersenyum. Mbah Joyo adalah sosok yang sangat mulia. Dulu, sekitar 25 tahun lalu, beliau adalah orang terkaya di desa ini. Tapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Justru sebaliknya, dia menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Kiai Ahmad meneguk tehnya sebelum melanjutkan. Saat ayahmu meninggal, ibumu sangat terpukul. Kamu masih TK waktu itu, kakakmu SD. Mbah Joyo datang membantu dengan memberikan uang 5 juta rupiah. 5 juta. Lastri terkesiap. Uang yang sama yang diminta ibu untuk dibayarkan. Benar. Ibumu, dengan harga dirinya yang tinggi, tidak mau menerima begitu saja. Dia bersikeras itu adalah hutang dan berjanji akan mengembalikannya. Padahal Mbah Joyo sudah bilang itu pemberian, bukan hutang. Air mata Lastri mengalir. Lalu kenapa ibu tidak pernah cerita? Mungkin ibumu lupa, atau mungkin belum sempat. Yang jelas, janji adalah hutang. Dan sepertinya, janji ini yang membuat ibumu tidak tenang di alam sana.
Tapi kenapa baru sekarang, Kiai? Karena Mbah Joyo akan pulang. Setelah anaknya sukses di Jakarta, beliau diboyong ke sana. Tapi sebentar lagi, beliau akan kembali ke desa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Lastri terdiam, mencerna semua penjelasan Kiai Ahmad. Sekarang semua menjadi masuk akal. Kembalinya sosok ibunya, pesan tentang hutang, dan nama Mbah Joyo yang asing di telinganya. Jadi yang harus saya lakukan? Siapkan uang 5 juta itu, Lastri, potong Kiai Ahmad lembut. Lunasi janji ibumu. Meski Mbah Joyo tidak menganggapnya hutang, tapi janji tetaplah janji. Dan sepertinya, ini sangat penting bagi ibumu. Lastri mengangguk mantap. Baik, Kiai. Insya Allah akan saya laksanakan amanah ini. Keesokan harinya, desa kembali dihebohkan dengan kedatangan mobil mewah yang berhenti di depan rumah tua di ujung desa. Seorang lelaki tua berusia sekitar 80 tahun turun dengan bantuan tongkat, ditemani seorang pria parubaya yang sepertinya adalah anaknya. Mbah Joyo pulang, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga yang menyaksikan. Lastri yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah Mbah Joyo, membawa amplop berisi uang 5 juta rupiah yang telah dia siapkan. Dengan gugup, dia mengetuk pintu rumah yang baru dibuka setelah sekian lama kosong. Permisi. Mbah Joyo, sapa Lastri ragu-ragu. Mbah Joyo yang sedang duduk di kursi tua di teras rumah tersenyum hangat. Ya, siapa ya? Saya Lastri, Mbah. Anaknya Bu Syamsiah. Mata tua Mbah Joyo berbinar. Ah, Syamsiah. Bagaimana kabarnya? Sudah lama sekali saya tidak dengar kabarnya sejak pindah ke Jakarta. Lastri menelan ludah. Ibu sudah meninggal 5 tahun lalu, Mbah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Mbah Joyo menunduk sedih. Syamsiah itu perempuan yang sangat baik. Justru itu maksud kedatangan saya, Mbah. Lastri duduk di kursi yang ditawarkan. Dia menceritakan semua kejadian aneh 2 hari terakhir, tentang kembalinya Nek Syamsiah dan pesannya tentang hutang 5 juta rupiah. Ya Allah! Mbah Joyo mengusap air matanya. Uang itu, saya sudah lupa. Itu bukan hutang, itu pemberian ikhlas untuk membantu dia dan kalian waktu kecil. Tapi ibu sudah berjanji akan mengembalikannya, Mbah. Dan sepertinya janji ini yang membuat beliau tidak tenang. Lastri menyodorkan amplop berisi uang. Mohon Mbah terima, untuk melunasi janji ibu. Lastri pun menceritakan bagaimana sosok Bu Syamsiah yang kembali bangkit dari kuburnya hanya untuk memberi pesan supaya mengembalikan uang itu. Mbah Joyo terdiam sejenak, memandangi amplop di tangannya. Baiklah, kalau memang ini bisa membuat Syamsiah tenang di alam sana. Namun setelah menerima amplop itu, Mbah Joyo langsung berdiri. Ayo, Lastri, kita ke masjid sekarang. Di masjid, Mbah Joyo memanggil pengurus masjid dan beberapa tokoh masyarakat. Uang ini saya serahkan ke masjid, ucapnya. Tolong dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Anggap saja sedekah dari Syamsiah. Lastri tak kuasa menahan air mata. Dia teringat pesan ibunya dulu. Rezeki itu seperti air mengalir. Makin banyak dibagi, makin banyak datangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Lastri tidur dengan sangat nyenyak. Dalam mimpinya, dia melihat ibunya tersenyum bahagia, mengenakan baju putih bersih, berjalan menuju cahaya yang sangat terang. Keesokan paginya, sajadah putih yang ditinggalkan Nek Syamsiah telah menghilang, menyisakan aroma wangi yang menenangkan, menandakan bahwa misi telah selesai, dan janji telah terlunasi. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.